Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi yang hujan tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk menuntut ilmu, hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan ini, dan insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini, kajian malam hari ini dengan tema gangguan sihir dalam pandangan Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gangguan sihir ini dalam pandangan Islam? Bagaimana cara Islam melihat atau menilai sebuah sihir itu? Karena sudah jelas ya, sihir itu sudah ada semenjak manusia ada. Sihir itu ada dari bangsa-bangsa yang mempunyai hati yang jelek dan buruk, dan melalui perantara-perantara, yaitu para makhluk-makhluk Allah juga yang khabith, yang jelek, seperti jin kafir atau jin fasik ya, atau jin-jin yang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bukan hanya manusia yang ada di dunia ini. Ayatnya sudah jelas ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, definisi ya, sihir, tentu saja sihir ini adalah amaliyah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir ini bukan hayalan atau bukan permainan psikologi, bukan. Akan tapi ini fakta dan kenyataan yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan bermanusia ataupun bersosial. Fakta sihir ini bukan hayalan, akan tapi kenyataan. Melainkan hakikatnya nyata, diakui di dalam Al-Quran, dan banyak sunnah dari Nabi SAW menjelaskan tentang sihir. Dan siapa saja pelaku sihir, maka masuk ke dalam dosa besar, dan termasuk amalan-amalan yang kufur kepada Allah. Kita masuk kepada definisi dan hakikat sihir. Secara bahasa, ya, secara lughawiyah, secara bahasanya, sihir berasal dari bahasa Arab juga yang diindonesiakan. Sihir itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya as-sihru. Ya. Orang Indonesia mengucapkannya sihir. Berasal dari arti dari akar bahasa Arab sahara, yang berarti sesuatu yang halus, yang tersembunyi sebabnya. Jadi sesuatu yang halus dan sesuatu yang tersembunyi. Saking halusnya, saking tersembunyinya, kita nggak bisa mengetahui atau kita nggak teliti. Karena sihir menggunakan media-media yang dibantu oleh jin yang nggak bisa kita lihat. Jin tidak akan bisa kita lihat. Jadi ketika ada orang yang mengatakan saya bisa melihat jin, maka ketahuilah dia sudah berbohong, berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa jin dan bangsa-bangsanya tidak bisa melihat kita dari tempat mereka, dan kita tidak bisa melihat mereka. Itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi menurut Al-Imam Al-Qurtubi, as-sihru, sihir, hiyal ibarah, adalah hal-hal yang menunjukkan an umur, tentang perkara-perkara yang khafiyah, tersembunyi. Jadi orang itu terkena sihir mungkin pertama kali nggak berasa. Jadi seperti biasa aja. Tapi dengan berjalannya waktu baru mulai berasa, berefek bekerjanya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, an umur khafiyah yatawassalu ilaiha bitakhayyulat wa tamwihat yata'allamuha al-insan. Nah,
Sihir adalah hal-hal tersembunyi yang dicapai dengan tipuan dan hayalan yang dipelajari oleh manusia. Jadi dipelajari oleh manusia. Jadi manusia itu belajar caranya mensihir. Dari siapa? Sudah jelas ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Allah turunkan dua malaikat, siapa? Harut dan Marut, kepada penduduk negeri Babilonia. Dan mereka belajar kepada dua malaikat ini, Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut mengatakan, jangan kau pergunakan ilmu sihir ini untuk hal-hal yang tidak baik. Akan tapi mereka menggunakan sihir ini untuk memisahkan bainal mar'i wa zauji, di antara seseorang terpisah dengan istrinya. Maka nanti kita akan bahas juga secara detail jenis-jenis sihir. Ada yang namanya sihir tafrik, pemisah. Kemudian sihir adalah perbuatan yang batil, tidak ada bisa yang dibenarkan dari sihir. Meskipun dalam waqi'nya, dalam realitanya di umat ini masih ada yang mengatakan ini sihir putih kok. Dia tidak mencelakai manusia, hanya dibantu manusia untuk mengobati. Nah, ini pun tidak boleh, ya, karena menggunakan bantuan-bantuan sihir juga. Ada sihir hitam untuk mencelakai manusia, bahkan bisa hilang nyawanya atau meninggal. Sihir jelas perbuatan yang sangat batil yang dibantu oleh jin yang kafir. Karena jin itu sama seperti kita. Mereka punya keluarga, mereka punya agama, dibebankan beban taklif syariat. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka juga mempunyai beban syariat, sama seperti kita. Kita mempunyai beban syariat juga. Kemudian dengan tujuan apa? Yang pertama, menimbulkan kerusakan pada manusia. Ketika manusia sudah rusak, maka tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard ini sudah rusak juga. Karena manusia sudah terjatuh kepada permainan sihir. Baik kerusakan di dalam tubuh orang yang terkena sihir itu akan rusak tubuhnya. Dengan hal-hal yang non medis, pergi ke dokter, sudah MRI semuanya, nggak ada sakitnya apa-apa. Cek semuanya komplit, nggak ada, sehat walafiat. Akan tapi perutnya sakit, kepalanya sakit, pindah-pindah tanpa sebab, was-was. Was-was itu permainannya jin, permainannya bangsa gaib, ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menimbulkan was-was. Puncaknya setelah was-was, lambungnya kena. Karena ketika orang berpikir yang berlebihan, overthinking bahasanya, itu lambungnya akan bekerja. Makanya Allah perintahkan kita untuk tidur di waktu malam, lambung istirahat. Kan begitu? Ya, ada pakar herbal. Masya Allah. Ya. Kita, kepala ini, pikiran kita harus istirahat. Karena lambung kita juga disuruh istirahat oleh Allah di waktu malam. Ketika sudah overthinking, lambung itu bekerja juga. Yang harusnya istirahat, bekerja juga. Ketika sudah kena lambung, maka dia akan naik ke GERD. Kena ke GERD, dia akan naik lagi ke anxiety. Anxiety sudah mulai ada bisikan-bisikan gaib, bisikan-bisikan dari setan, puncaknya untuk bundir, ya. Puncaknya itu permainannya. Dan permainan setan ini, permainan jin ini, ingat, jin itu bukan selalu setan. Dan setan bukan selalu manusia. Manusia yang tingkah lakunya seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang yang penuh maksiat kepada Allah, hawa nafsu selalu diikuti, ya ini mempunyai sifat setan. Jin yang taat kepada Allah nggak bisa kita sebut sebagai setan. Akan tapi syaitan itu jin atau manusia yang buruk perangainya. Itu sifat-sifat setan ada pada diri jin yang mengikuti hawa nafsunya, ada pada manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya turun surat An-Nas.
yang semua kaum muslimin hafal. Itu penting itu. Penting, sangat penting sekali. Berlindung kepada Allah dari was-was, dari godaan was-was yang ditiupkan oleh jin, oleh setan yang berbentuk jin dan manusia. Kemudian hatinya akan rusak. Ini akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat yang terkena sihir. Jangan-jangan fulan yang menyihir saya. Jangan-jangan fulan, saya sudah ke dokter, nggak ada apa-apa. Bapak sehat, ibu sehat. Kan tapi sakit ininya, sakit itunya. Oh, datang ke orang pintar yang katanya pintar, padahal aslinya orang ya bukan kurang ya, nggak pintar sama sekali. Apakah di tahun 2025 ini ada? Masih ada. Masih ada. Bahkan penangkal-penangkal sihir di rumahnya dibeli dengan harga jutaan dengan alasan kalimat mahar. Ini ada semua. Dan di ibu kota juga ada. Yang harusnya sudah berpikir rasional, tapi masih ada. Hatinya pun berburuk sangka kepada yang lain. Terkadang jin itu mengadu domba. Satu manusia dengan manusia yang lain diadu. Ketika diobati, karena ini penyakitnya non medis ya. Penyakitnya non medis. Ya, kalau medis diobati oleh dokter. Ya. Kalau non medis diobati sama siapa? Dokternya mengatakan ini bapak ibu sehat, nggak ada apa-apa. Akan tapi lambungnya sakit ya, tiba-tiba jantungnya sakit, tiba-tiba kepalanya sakit, di ronsen semuanya normal semua, nggak ada permasalahan. Tensi semuanya cek komplit, sehat walafiat. Ya ini mudaratnya, makanya perbuatan yang termasuk salah satu dosa besar pelaku sihir ini. Kemudian maupun hubungan sosial. Bagaimana manusia ini menjadi makhluk sosial kalau dia terkena sihir? Gak berani keluar rumah, satu jengkal keluar rumah gak berani. Saya pernah menanganin kasus itu. Jauh, Cianjur. Dan itu keturunan Arab juga. Gak berani keluar rumah, gak kerja. Rusak gak? Rusak hubungan sosial manusia. Dibuat hatinya berdebar kencang ketika keluar dari rumahnya. Gak berani keluar rumah 4 bulan. Jadi makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat. Seperti itu terus. Jadi seperti itu. Merusak tatanan sosial. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya keberadaan sihir di dalam Al-Quran. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Ini semuanya sudah bisa kita cek di dalam Al-Qur'an. Yang di wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman banyak disalah artikan oleh para dukun, oleh para uskun, dukun-dukun yang berkedok ustadz, tapi dukun. Itu Nabi Sulaiman punya khodam. Itu bukan khodam. Itu memang mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, menundukkan semua makhluknya untuk taat kepada Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman ngambil, dimasukin ke botol. Lo ente jadi khodam aneh. Bukan begitu. Nabi Sulaiman nggak ada. Kita cek sejarahnya Nabi Sulaiman. Dalam kitab apa Nabi Sulaiman menangkap jin, dijadikan khodam, bantu buat ngobatin, buat perang juga, nggak ada. Memang Allah sengaja memberikan kepada Nabi Sulaiman semua hal yang tidak pernah diberikan kepada manusia dan nabi sebelumnya, dan manusia dan nabi setelahnya. Memang luar biasa mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu bukanlah orang yang kafir kepada Allah. Karena Allah menundukkan semua untuk Nabi Allah Sulaiman. Bahkan binatang pun berbicara kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman tahu. Ya. Tapi bukan yang kayak viral kemarin ya, bisa bahasa semut. Kemudian
setan-setan itu walakinna syayatina kafaru. Akan tapi setan-setan dari bangsa jin itu yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka yang mengajari para manusia itu tentang sihir. Itu ayatnya. Dari ayat ini, maka batal orang yang mengatakan sihir itu nggak ada. Nggak percaya dengan sihir, bahaya. Karena sihir sudah ada di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa sihir benar-benar ada yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang bersekutu dengan jin yang mempunyai sifat syaitan. Kemudian sihir dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah sendiri pernah diuji oleh Allah dengan sihir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, suhira, telah terkena sihir Rasulullah SAW, hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Rasulullah pernah disihir hingga beliau terbayang telah melakukan sesuatu padahal Rasulullah nggak melakukannya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahihain. Kenapa Rasulullah yang dijaga oleh Allah kena sihir? Padahal Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kena sihir. Bahwasanya Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwasanya sihir itu ada. Bahkan Nabi pun kena. Siapa yang mengobati Nabi? Jibril alaihissalam turun dengan meruqyah Rasulullah SAW. Turun 2 ayat, Al-Falaq dan An-Nas. Kita baca terjemahannya, kita akan tahu. Dan bekerjanya sihir itu dari jam berapa kuatnya itu ada masanya, ada waktunya. Jadi bisa dikatakan semua manusia berpotensi terkena sihir. Makanya ada sebuah hadis dari Rasul, barang siapa yang sebelum tidurnya membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka dia akan tidur dengan nyaman. Tidak ada mara bahaya yang datang kepadanya baik dari sihir ataupun racun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun Allah menolong Rasulullah dengan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas yang menjadi 2 benteng utama dari sihir dan gangguan jin. Nah, kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya sihir itu ada yang pertama sihir mahabbah. Nah, ini kalau bahasa kitanya apa? Mahabbah itu kalau dalam bahasa Arab mahabbah, cinta. Ya, ini pengasihan, pelet. Ya. Orang melihat kita kesian, orang melihat kita mau nagih utang umpamanya. Jadi awalnya galak, ketemu dia langsung kita nih nggak berkutik. Karena kita nggak pernah membaca ayat-ayat perlindungan diri. Memang semua di dalam Al-Quranul Karim itu ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Akan tapi ada beberapa ayat-ayat, potongan-potongan ayat yang memang menjadi penangkal kita dari sihir dan gangguan-gangguan jin. Jin mengganggu dari kapan? Sejak manusia lahir. Makanya setiap bayi yang lahir itu pasti menangis. Hadisnya ada, ketika Bani Adam itu lahir di dunia, gangguan jin ya, itu sudah ada. Ada beberapa riwayat yang pertama mengatakan ditekan pusarnya, ada yang mengatakan dicubit pusarnya. Makanya menangis. Ditekan pusar. Pusar itu di perut. Pusar itu berada di perut. Makanya rata-rata, bukan semuanya ya. Orang yang punya gangguan was-was itu pasti gangguan jin. Bisa juga enggak, karena psikisnya juga. Jadi enggak semuanya orang kena was-was, oh ini jin, enggak juga. Dicek medis dulu. Dicek medis dulu. Tapi gangguan itu berpotensi ada. Setiap orang, iya setiap orang. Kemudian ya nanti kita akan bahas ya tanda-tandanya orang yang
kena gangguan atau apa? Ada. Bisa dilihat secara hissiyah, badannya ada, bisa dicek. Ya kalau di herbal biasanya dicek lidah ya, bener ya. Telapak tangan, ya. Lidahnya memutih biasanya asam lambungnya tinggi ya. Benar Ustaz Fahmi? Ya. Telapak tangannya ya, bisa dicek juga. Kalau orang-orang yang terus matanya, di bawah matanya itu kuningkah atau merahkah atau pucat, itu ada biasanya. Sihir yang pertama adalah sihir mahabbah atau sihir pengasihan kalau menurut kita, atau pelet. Kemudian sihir tafriq. Sihir tafriq ini untuk memisahkan suami dan istri. Apakah harus orang ketiga yang melakukannya? Dia cinta kepada suaminya orang lain, dia sihir? Enggak juga. Terkadang enggak cinta sama suaminya, enggak cinta sama istrinya. Kadang ingin menghancurkan, memang benci sama orang itu. Nah ini jahat. Ketika perceraian itu terjadi di dalam rumah tangga, maka yang dampak pertamanya adalah anak. Dan orang yang sudah menikah kemudian berpisah, sudah merasakan lezatnya surga di dunia, ya, dia akan pusing, ya. Harus mencari istri lagi. Kalau nggak dapat, waliyadzubillah, kalau terjatuh kepada perzinahan. Nah, kemudian efek dampaknya kepada anak. Ya, kita lihat mental anak. Banyak anak-anak yang broken home. Ya, mentalnya butuh. Jadi siapapun yang sedang diuji oleh Allah berpisah dengan pasangannya, harus sama-sama sadar, dewasa dua-duanya. Jangan saling memberikan kesan buruk kepada anak tentang ibunya begini, ayahnya begini. Jangan. Kita boleh untuk tidak menyukai beberapa tingkah pasangan kita, kan, tapi di depan anak tutup. Karena berbahaya bagi mentalnya anak itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir tafriq ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah tadi. Fa yata'allamuna minhuma, dan mereka manusia belajar dari dua malaikat tadi, malaikat Harut dan Marut. Ma yufarriquna, apapun yang bisa memisahkan bainal mar'i wa zauji, di antara seseorang atau seorang suami dari istrinya. Kemudian ada yang ketiga jenis sihir, sihir marid atau marad, al-marad, yang menyebabkan sakit tanpa sebab medis. Tapi kalau sakit panu enggak, ya. Kalau sakit panu enggak, ya. Sakit yang di dalam tubuh tanpa gejala medis. Jadi sihir itu enggak bahaya. Saya ulangi, tingkat bahayanya tidak terlalu bahaya. Bahkan sihir peringkat kedua dalam memberikan mudarat kepada manusia. Yang pertama tingkatnya adalah al-ain. Al-ain. Mata, pandangan mata yang jahat, yang dengki, hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada sesama manusia. Melihat temannya punya mobil baru, hasad, ingin kenikmatan tersebut hilang. Apa yang terjadi? Apakah mata manusia itu bisa melemparkan mudarat? Sebenarnya tidak bisa. Karena kotornya hati manusia tersebut, dan dibantu oleh setan melemparkan panah pandangan, terjadilah apa yang tidak dikehendaki. Mobilnya tabrakan, rumahnya kebakaran, anaknya sakit tiba-tiba. Kita udah menikah nih 15 tahun nggak punya anak. Ini baru berapa bulan udah hamil. Begitu lahir anaknya lucu, ya. Dilihat dengan mata pandangan yang jahat. Ya, makanya hati-hati dalam mengupload foto anak-anak atau foto kita, karena itu bisa dijadikan media. Bisa, sangat bisa. Semua bisa dijadikan media. Bahkan bedak pun bisa dijadikan media. Bantal yang kita pakai bisa dijadikan media. Bahkan tingkat sihir yang paling tinggi hanya dengan tatapan mata.
Jadi rumusnya seperti ini, semakin tinggi tukang sihir itu, apa yang harus dikerjakan sebagai syarat mendapatkan ilmu sihir yang paling tinggi itu harus berbuat syirik yang luar biasa. Di Mesir ada kejadian, setelah tukang sihir itu meninggal, dibuka rumahnya, dibuka kamar mandinya, mushaf dijadikan sendal, ada mushaf yang dijadikan kertas untuk membersihkan, maaf, kotoran BAB-nya. Semakin tinggi tingkat kesyirikan, maka ilmu sihirnya semakin sakti. Dan syarat-syaratnya biasanya kalau ke dukun, apa yang diminta sama dukun? Ayam yang warna rambutnya emas, kepalanya warna emas, buntutnya warna coklat. Ya, cari ayam di mana? Ente pilok deh sendiri. Itu buat siapa? Buat dukunnya? Tidak. Buat dukun hanya butuh fulus, duit. Itu buat jinnya. Itu makanan buat jinnya. Dikasih telur. Ini telur, tanam. Ini telur, taruh di atap rumah. Buat apa naruh telur di atap rumah, ditanam? Ya, diceplok atau didadar bisa dijadikan makanan. Itu buat makanannya mereka. Yang paling minim itu rokok dan kopi biasanya. Ya. Itu makanan mereka. Ya. Dibuat sakit tanpa sebab yang jelas. Dicek normal, semuanya normal. Darahnya normal, semua normal, asam urat semuanya normal semua. Kan tapi ada yang dirasakan sakit. Dan jamnya biasanya tertentu. Ada yang dari tengah malam sampai subuh, ada yang dari subuh sampai siang. Siang sampai sore sehat. Nah, itu bisa dicek. Sakitnya dari jam berapa biasanya? Oh, biasanya dari jam segini sampai jam segini. Tapi setelah dicek medis ya. Tetap setelah dicek medis. Kemudian sihir yang pertama al-ain, pandangan mata. Melihat kita nggak ada rasa hasad, nggak ada rasa dengki. Kita melihat takjub saja, lupa menyebut nama Allah, kena. Contohnya sahabat Rasulullah. Siapa namanya yang kena ain itu? Sahal bin Hunayf kalau nggak salah ya. Mandi, beda kamar mandi di zaman dulu itu khala namanya. Yang hanya menutupi sampai sini aja. Kemudian ada sahabat yang lain jalan dan melihat putih kuning langsatnya Sahal bin Hunayf ini. Dan mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah kulitnya Sahal bin Hunayf. Itu aja. Ini sahabat. Bisa melemparkan ain. Sahabat imannya seperti apa? Tapi lupa menyebut nama Allah. Jatuh langsung Sahal bin Hunayf. Dan dibawa kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, apa hak kalian saling membunuh satu sama lain? Ketika kalian melihat kenikmatan pada saudaranya, sebutlah nama Allah. Ya, jadi ain itu nomor 1. Baru yang kedua, sihir. Sihir ini butuh beberapa cara. Yang pertama, ada orang yang datang ke dukunnya, ke orang yang bisa melakukan ilmu sihir. Kemudian orang yang bisa melaksanakan sihir ini barulah bekerja sama, bersekutu dengan jin. Jinnya diutus sihir rumah ini. Semua penghuninya sakit. Semua penghuninya sakit secara tiba-tiba. Atau yang satu sembuh, setelah sembuh ini yang sakit, anaknya. Setelah anaknya yang sembuh, istrinya sakit. Begitu terus, begitu terus. Karena sihir itu nggak bisa langsung masuk. Ya, sihir itu tidak bisa langsung masuk. Kapan bangsa jin dan sihir itu bisa masuk? Satu, ketika kita membuka pintu ahlan wa sahlan kepada mereka. Ya. Welcome kepada mereka. Dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan, dengan banyaknya rasa emosi, berapa banyak orang yang emosi sesaat kemudian membunuh manusia yang lain tanpa hak. Ketika ditanya, saya hilaf, saya nggak sadar.
Nah, ketika melakukan itu, emosi yang memuncak, itu manusia hilang. Ah, iya. Jadi yang apa namanya, mempengaruhi tindakannya itu bukan dia. Ah, iya. Karena dibuka pintunya. Itu yang pertama, emosi. Yang kedua, rasa sedih yang over. Sedih terus, sedih terus, sedih terus. Ya, jin itu sama seperti kita, punya perasaan. Kita aja kalau ngelihat dua anak, yang satu agak bandel, yang satu anaknya melo, ya, halus, lebih seneng sama yang mana kita? Pasti kita lebih seneng sama anak yang melo ini. Oh, ini orangnya, anaknya halus nih, hatinya nih kayaknya baik. Jin juga sama. Jadi ada jin yang memang mengikuti dari kecil, ada, sangat ada. Dari kecil memang berbeda. Kemudian yang ketiga, gangguan jin dan sihir, fokusnya ke jin dulu ini. Gangguan jin yang ketiga adalah al-masu, ini yang paling ringan. Al-masu itu belum masuk, kan, tapi baru nempel aja. Berusaha untuk masuk. Biasanya meninggalkan bekas. Ya, meninggalkan bekas noda seperti hitam. Baik di lidah ataupun di beberapa bagian tubuh. Padahal nggak pernah kepentok meja, nggak pernah kepentok kursi. Tiba-tiba bangun tidur kok sini hitam ya. Kalau kata orang dulu dijilat setan. Ya. Tapi kalau jin kafir selalu meninggalkan bekas. Jin kafir, jin fasik selalu meninggalkan bekas. Dan itu bisa nampak. Kemudian setelah sihir khayal, menciptakan ilusi atau bayangan, seperti Rasulullah itu kena, dan Rasulullah setelah diruqyah oleh malaikat Jibril suruh membaca beberapa ayat terutama surat Al-Falaq dan An-Nas, maka penyakitnya Rasulullah hilang. Barulah Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril bahwa buhulnya ada di sumur. Ya. Ali bin Abi Thalib yang disuruh mengambil. Di situ ada sisirnya Rasulullah dan rambut Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya boleh memberikan informasi ini kepada umat? Jawaban Rasulullah apa? Nggak perlu, saya sudah sembuh. Ini menandakan bahwa nggak perlu kita cari buhul. Buhulnya harus ketemu dulu. Buhulnya harus ketemu. Kalau buhulnya udah ketemu, buhul itu seperti ikatan atau kain, ya, diikat. Ya, di dalamnya itu ada media sihirnya. Biasanya ditaruh di tempat yang susah untuk dicari. Mau bangun rumah, tiap sudut rumahnya ditanam paku warna emas dari uskun, ustadz dukun, dari dukun bahkan langsung nggak pakai ustadz. Ya. Langsung seperti itu. Atau ditanam kepala kambing di tengah-tengah rumahnya. Ya, praktek-praktek begini itu menjadi makanan mereka. Ngapain itu? Nyembelih kambing, ditaruh di dalam rumah. Kepalanya doang. Ya, ini yang mengundang mereka. Kemudian menciptakan hayalan ilusi, sihir khayali. Ini yang dialami oleh Rasulullah. Seakan-akan sedang mengerjakan sesuatu, akan tapi Rasulullah nggak mengerjakan itu. Kemudian sihir al-qatl. Nah, ini yang berbahaya. Ya, sihir yang dapat menyebabkan kematian. Dan otomatis semua tetap atas kehendak Allah. Kalau Allah belum menghendaki kita meninggal, mau sihirnya sesakti apapun, ya nggak bakal kena. Apalagi kita selalu membaca ayat-ayat perlindungan kepada Allah. Zikir pagi petangnya diamalkan. Nah, itu benteng. Itu benteng. Benteng lumayan paling kuat itu dalam menangkal sihir dan gangguan jin. Kemudian tanda-tanda terkena sihir. Yang pertama, sulit tidur. Semua kayaknya sulit tidur. Ya, ada aja yang kita pikirkan. Ya. Atau sering mimpi buruk. Dalam 1 minggu itu 5 kali, 5 hari.
mimpi buruk terus. Tiap tidur mimpi buruk, tiap tidur mimpi buruk, tiap tidur mimpi buruk. Kuburan, kalau enggak tempat yang seram, tempat yang aneh, atau binatang-binatang seperti ular. Nah, kemudian ya binatang-binatang yang bisa dijelma oleh jin, anjing mamanya atau babi. Ya. Itu adalah hayalan jin di dalam permainan mimpinya, masuk ke dalam alam mimpi. Ini sulit tidur yang pertama. Harusnya manusia nggak sulit tidur. Udah kerja dari pagi sampai jam 5 sore, kan harusnya capek ya. Sampai rumah nggak bisa tidur apa-apa. Kecuali udah jam 2 atau jam setengah 3 atau bahkan setelah subuh. Oh, Ustadz, saya sudah kebiasaan. Nggak ada. Pasti. Kalau nggak kebiasaan, nggak ada kebiasaan seperti itu. Karena sunnatullahnya, Allah menciptakan malam untuk beristirahat. Dan Allah ciptakan siang untuk bekerja, untuk beramal. Kemudian merasa ada yang mengawasi. Oh, ini juga sering nih, terutama perempuan. Kayak ada yang lewat tadi tuh. Ya emang itu permainannya mereka. Menciptakan pintu takut dulu. Kalau sudah takut, barulah mereka bermain. Dari mana jin bisa tahu bahwa kita takut? Ayo. Jin nggak tahu hal yang gaib. Sama seperti kita nggak tahu hal yang gaib. Kecuali sedikit. Adalah dari korinnya kita. Karena setiap manusia mempunyai korin. Kita lahir itu dengan korin dari bangsa jin dan ada korin dari bangsa malaikat. Rasulullah pun juga ada korinnya, kan, tapi korinnya Rasulullah sudah diajak, dipaksa oleh tubuhnya Rasulullah untuk taat kepada Allah. Nah, korin ini dari bangsa jin tahu. Ini loh lagi takut. Nah, ketika lagi takut baru tuh kita ambil minum di dapur, bunyi ting, dilihat tikus kali, mau balik bunyi lagi ting, kok begitu? Kita naruh remote, hilang fokus kita mau ambil lah, hilang. Berhari-hari dicari dompet, kunci motor, kunci mobil, berhari-hari dicari, bahkan uang. Tiba-tiba 1 minggu setelahnya ada tetap, nggak berubah posisi. Nah, ketika kita sudah merasakan takut, korinnya itu ngasih tahu. Kayak karena korin bangsa jin, jin sama jin bisa melihat. Ini loh sedang takut. Kita nggak perlu takut dan nggak perlu terlalu jumawa juga. Wah, berani aneh. Ya, lihat orang kesurupan nanti tenaganya luar biasa, kabur pertama. Itu baru melihat orang kesurupan, belum melihat jinnya. Kita nggak perlu seperti itu. Hanya Umar bin Khattab yang jin itu takut, setan takut udah. Kalau ini jalan bekasnya Umar, dia nggak mau. Atau papasan dengan Umar aja. Kemudian atau membisikkan sesuatu, bunuh diri deh, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Terus seperti itu. Karena rasa dia tidak bersosialisasi, dia menyendiri, pendiam, ada rasa was-was bisikan di dalam hati, memuncak sampai bisikan. Nah ini, terus seperti itu. Mending bunuh diri, nggak ada yang sayang sama kamu. Mending bunuh diri, terus seperti itu. Kemudian, sakit pada bagian tubuh tertentu tanpa sebab yang jelas. Ya kalau sebabnya jelas, lain lagi. Ustadz, perut saya lapar terus, Ustadz. Sakit terus. Udah makan belum? Belum, ngopi terus. Ya, gimana asam lambungnya nggak naik? Ya. Kemudian tiba-tiba benci kepada pasangan atau keluarga tanpa alasan yang jelas. Pokoknya istrinya lihat suaminya muak banget. Gitu. Begitu juga suami lihat istrinya seperti itu. Padahal nggak ada sebab yang jelas. Atau kepada keluarga. Ngambil duitnya enggak. Ya. Berbuat buruk juga enggak, tiba-tiba benci tanpa alasan yang jelas. Enggan beribadah,
atau dibawa ibadah itu berat banget. Ntar dulu deh, tidur dulu. Oh, Ustadz, manusia kan mustahil Ustadz bisa dimasukin jin. Kata siapa? Apa sunnahnya kata Rasulullah ketika kita bangun dari tidur? Memasukkan air ke dalam hidung apa? Istinsak dan istinthar. Karena apa? Jin itu bermalam di rongga hidung, bukan di dalam hidung, tapi di khaythum. Khaythum itu di mana? Bukan di sini, tapi di sini nih. Masuk lewat sini. Nah, di sini. Karena manusia Allah ciptakan penuh dengan lobang. Ya. Pori-pori, lobang. Kemudian banyak juga yang lain. Sampai rambut semuanya, pori-pori rambut bisa manusia itu. Virus aja bisa masuk. Ya. Apalagi bangsa jin yang Allah ciptakan ada. Namun penting diingat, tidak setiap gangguan adalah sihir. Kadang berasal dari faktor psikis atau mental dan medis. Kemudian maka perlu kehati-hatian dan kebijaksanaan. Jadi nggak semuanya, oh ini sihir, oh ini sihir, ini sihir. Semuanya dialihkan ke sihir semua. Nggak juga. Tahu apa? Penyakit ayan, step. Oh ini sihir, nggak juga. Ya. Ini pasti gangguan sihir ini. Dia sampai nggak sadar bisa menggigit lidahnya sendiri. Ini sihir, nggak. Ya. Ada yang medis, ada yang enggak. Kemudian bahaya dan dosa besar tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ijtanibu sab'a al-maubiqat. Jauhilah ya, 7 dosa besar yang membinasakan. Qila, dan mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa aja 7 hal yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihru, dan ada beberapa dosa-dosa yang lain. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan dosa besar yang dapat menghapus iman seseorang karena bersekutu dengan setan. Dan ada juga memang yang diberi ujian oleh Allah. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-53, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaj'ala ma yulqi syayatin fitnatal lilladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Ya. Allah mengizinkan demikian agar Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat keras. Jadi orang yang punya sifat keras hati itu lebih mudah diganggu, diberikan ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhati di dalam hatinya ada penyakit dan yang berhati keras. Nah, jadi berhati keras dengan penyakit yang diganggu oleh jin itu ada. Dan ada penyebab medis, sakit medis, kan tapi jin itu sudah masuk ke dalam tubuh kita dan mengganggu penyakit itu sehingga penyakit yang kita derita itu semakin parah. Itu ada. Terus kalau sudah masuk di mana tempatnya? Jin. Di aliran darah. Kan sudah jelas hadisnya. Jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mereka berjalan sesuai aliran darah. Sehingga nggak banyak atau nggak sedikit ketika diobati dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu sakitnya pindah-pindah. Sakitnya pindah-pindah, kadang di kaki, kadang di perut, kadang di pinggang, kadang di ulu hati, entar di kepala. Kemudian cara mengobati dan melindungi diri dari sihir. Yang pertama tentu saja ya,
dengan cara ruqyah syar'iyyah. Nah, ruqyah di sini tentu saja jangan terlalu gampang untuk meminta ruqyah. Karena kita sendiri bisa. Kita sendiri bisa, kecuali kita sudah tidak bisa. Yaitu membacakan ayat-ayat dan doa yang sahih yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika kita sakit, ya, ketika ada di antara tubuh kita yang sakit, ya, kita doa kepada Allah. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama wa la alama. Diajarkan juga, sentuh bagian yang sakit, pegang. Ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Ya. A'udzubillah. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Wa qudratihi. Ya. Ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, itu dibaca. Nah, barulah kita membaca ayat-ayat ruqyah. Kemudian, apa saja ayat-ayat ruqyah? Yang pertama, intinya doanya bebas, mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Yang penting doa tersebut tidak mengandung unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ruqyah yang simple itu Al-Fatihah sudah jelas. Kalau mau cek, ambil wudhu, kita setelah sholat kita cek, ambil duduk, hayati, kita baca Al-Fatihah 3 kali, 7 kali. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah 285 sampai 286. Itu dibaca 3 kali atau 7 kali juga. Jangan lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum kita meruqyah diri kita sendiri. Karena apa? Khawatirnya ya, yang mengendalikan bukan kita lagi karena bereaksi. Minimal reaksinya itu buang angin atau buang air kecil atau mual atau muntah, batuk, jantung berdebar, dada terasa panas, ya, muka kita terasa tebal, badan kita terasa tebal juga. Nah, itu reaksi. Dan nggak perlu takut. Kemudian Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian surat Yunus 81 sampai 82. Toha 68 sampai ayat 70. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa ditambahin dengan Al-Kafirun. Bisa ditambahin dengan surat Was-Saffati Saffa. Ya. 10 ayat itu, ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Kemudian membaca zikir dan doa perlindungan. Ya. Apa? Simple ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, ya, yang dengan namanya tidak ada sesuatu di bumi ataupun di langit yang dapat membahayakan. Nah, itu kita memuji Allah dengan berdoa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Dengan namanya Allah enggak ada yang di bumi atau di langit mampu memberikan mara bahaya, ya. Fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ini dibaca 3 kali ya, di pagi dan di petang. Masuknya di dzikir pagi dan dzikir petang. Nah, kemudian menjauhi dukun dan para orang nggak normal. Bukan para normal, itu nggak normal. Nah, jadi orang atau manusia yang bisa melihat jin ketika dia, atau disebutnya bahasa indigo. Ya, indigo itu dari bahasa Latin, artinya warna keungu-unguan. Ya. Membuka cakra batinnya apa, itu ada tuh biasanya. Sampai bisa melihat, atau memang gangguan dari kecil. Itu bukan artinya dia mempunyai kelebihan, justru kekurangan. Gimana kita mau mandi, baru lepas baju, kita noleh, bisa melihat, waduh, nggak jadi mandinya. Kita mau tidur,
Nggak bisa tidur ke kanan, kita begini, tiba-tiba ada di atas kita. Bisa tidur? Nggak bisa. Deg-degan terus. Takut dia. Dan itu gangguan, bukan suatu kelebihan, tapi kekurangan. Menjauhi dukun dan para orang-orang nggak normal. Dukun tuh dijauhi. Oh, ini Ustadz, dukunnya bisa bikin kita kaya. Kalau dukunnya bisa bikin kita kaya, kenapa dukunnya miskin? Kenapa rumah-rumah dukun selalu seram? Karena ingin membuat rasa takut kita sebelum kita masuk. Kalau orang yang nggak percaya, nih nanti bukanya di rumah ya, ini isinya duit. Daun isinya. Itu bohong semua. Melakukan tipu daya. Jadi dijauhi dari kehidupan kita. Dijauhi. Dan tentu saja jangan asal menuduh, oh, si fulan ini bisa nyantet, fulan ini bisa begini. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, atau arrafan, orang yang bisa mengetahui, ya, sesuatu yang enggak biasa diketahui oleh manusia, dia bisa tahu. Ya. Fasaddaqahu, maka dia mempercayai ucapan orang dukun tadi, bima yaqul, dengan apa yang disebutkan dukun tadi, faqad kafar, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan ini didapat di dalam ayat ruqyah tadi, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 102, wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada kita dan kepada siapapun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Iman dan tawakal adalah benteng terkuat dari sihir. Ketika kita beriman bahwa sihir itu ada, kemudian kita beriman ayat-ayat tersebut bisa dengan ibadah kita bisa, baru itu mengefek. Akan tapi kalau kita sudah beriman tapi masih kena, ya Allah ingin menguji kita. Sebanyak apa kita bertawakal kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Kita sehat 40 tahun, baru kena sihir 2 hari, 1 bulan sudah mengeluh, merasa Allah nggak adil. Kenapa saya? Why me? Katanya. Ya. Allah sendiri mungkin bisa jawab, why not? Kenapa enggak? Karena manusia ini diuji untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya Allah, kenapa selalu saya yang dapat musibah, yang rezekinya kurang? Ya kenapa tidak, kata Allah. Ya karena ini dunia. Nanti kalau nggak mau diuji, ya nanti di akhirat. Dunia ini tempat ujian. Walau hatta orang yang sudah dikubur, ada ujian, fitnahku kubur. Nanti kapan manusia itu selamat? Ketika sudah menginjakkan kedua kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dan pelajaran. Yang pertama adalah sihir adalah ujian keimanan. Allah ingin melihat apakah kita bersandar kepada Allah atau tidak. Takut dengan gangguan jin, minta jimat kepada dukun. Ini tulisan bahasa Arab, Ustadz. Iya, memang tulisan bahasa Arab. Kan tapi ente bisa bacanya enggak? Wow, tulis. Wow. Mim, gambar bintang, set. Terus ada beberapa hologram ya, bentuknya seperti itu. Atau minta bacaan. Ingat, ketika bacaannya nih doa, benar. Ya Allah, lindungilah. Benar, tulisannya benar. Kan tapi nasabnya tulis. Ketika dia mengucapkan sebuah nama, nasabnya dia akan dinasabkan bukan ke bapaknya. Akan tapi ke ibunya. Perlakuan siapa ini yang nasab ke ibunya? Orang
penyihir, sudah. Nggak ada, nggak boleh seorang anak bernasab kepada ibunya, ayah, sudah. Kan tapi kalimatnya doa. Nah, ini permainan sihir. Permainan dukun, biar nggak terlalu kelihatan syiriknya, dia selipkan doa-doa yang bagus. Ya. Kan tapi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, semua disebut nama-nama Allah. Bagus nggak? Bagus. Mohon berilah perlindungan kepada umpamanya si A. Boleh nggak sih nyebut nama? Contoh aja. Ya. Contohnya si Fulan umpamanya. Fulan. Ya, bin. Fulanah. Ya, nggak boleh itu. Ini ditaruh ya, di bawah kasurnya. Dipaku. Tek, 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 tek. Ya, atau ditaruh di atas kolong-kolong langit. Di atap rumahnya itu. Ini nggak boleh ini. Justru itu yang menjadikan magnet. Jin lewat doang, karena ada begituan dia jadi ketarik, karena di situ itu tempatnya. Pernah saya meruqyah, jadi ada saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma ketarik aja. Karena energi positif manusia dengan energi mereka itu berbeda. Jadi manusia itu punya alarm. Jadi ketika kita merinding, itu bukan berarti ada jin di sebelah kita. Tapi energinya itu baru energinya. Kita merasakan itu alarm. Kalau masih berfungsi bagus. Nah, bahaya kalau nggak berfungsi. Makanya ketika masuk kamar mandi jangan lama-lama. Baca doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Keluarnya baca doa. Jangan lama-lama. Kemudian sihir tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Maka jangan takut ya, yang terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, hikmah dan pelajarannya, berlindung kepada Allah adalah senjatanya orang mukmin. Karena siapa lagi yang bisa melindungi kita selain Allah? Mau berlindung kepada siapa? Manusia. Manusia bangsa lemah. Oh, tapi ini punya power. Sepele sama Allah. Kecil. Kemudian berzikir, berdoa dan membaca Al-Qur'an itu paling utama perisai dari gangguan jin dan manusia. Pernah melihat seorang orang yang terkena gangguan jin, sakit-sakitan, nggak bisa jalan, dibuat kurus kering. Tiba-tiba ada dia sudah cek medis semuanya normal, datang seorang ustadz. Baru datang, belum mulai baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, itu sudah bereaksi. Itu saking dahsyatnya, berarti dia sudah mempunyai perisai yang luar biasa. Belum dimulai ruqyahnya, dia sudah bereaksi. Karena sudah terbiasa membangun perisai di dalam tubuhnya. Dengan banyak berlindung kepada Allah, kemudian berzikir, berdoa, terutama membaca Al-Quranul Karim. Kemudian sebagai penutup, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah berapa menit? Oke. Sebagai penutup, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir ini adalah sebuah kenyataan yang ada. Namun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari sihir manapun. Makanya ketika ada orang terkena sihir, itu bukan di dokter obatnya, bukan di dukun, kan tapi ada di Al-Qur'anul Karim. Ya, sucikan hati kita kembali dengan berbanyak istighfar kepada Allah dan mengakui kekuatan Allah itu lebih dahsyat dibanding kekuatan apapun itu. Kemudian kita tidak diperintah takut kepada sihir, kan tapi berlindung kepada Allah kita diperintahkan. Ketika kita dihantui rasa takut, auranya sudah gak enak ya, itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu perintahnya Nabi. Ketika kita masuk kepada tempat atau ke beberapa lokasi yang memang gak enak atau dikenal
banyak ya makhluk-makhluk begitunya, ya kita mohon perlindungan dari Allah. Kalau kita nggak baca, mungkin dia ikut, kita nggak berasa. Ikut itu belum tentu masuk. Yang tadi kita sampaikan, dia nunggu kapan pintunya terbuka. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, menjaga wudhu dan istiqomah di dalam ibadah. Karena apa? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah dalam surat An-Nisa. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat ke-76, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kan tapi Allah mengatakan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya makarnya orang perempuan itu azim, dahsyat. Mending digoda sama tipu daya setan apa tipu daya wanita? Tipu daya setan. Bener. Ya, dia sendiri yang milih ya. Lebih baik digoda oleh tipu daya setan, karena tipu daya setan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ya, kalau tipu daya perempuan luar biasa, inna kaidahunna azim. Ya. Perempuan itu kalau sudah buat makar luar biasa. Contohnya siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari segala bentuk sihir atau kejahatan gangguan jin dan kejahatan manusia. Allahu taala bisawab. Ya.